Buat para hakim, lain kali sebelum mengambil keputusan dibaca ulang ya bukunya. Karena berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Tetapi dalam kasus Jessica Myrna, justru keyakinan hakim itulah yang lebih diutamakan dibandingkan 2 alat bukti tersebut. Gimana ceritanya seseorang bisa dihukum hanya berdasarkan feeling pribadi tanpa adanya barang bukti yang konkret? Bahkan di otopsi aja enggak, ya gimana bisa tahu penyebab kematiannya? Oke, yang pertama, sistem pembuktian di negara kita itu yaitu keyakinan yang disertai alat-alat bukti yang sah. Jadi dalam persidangan itu memang antara jaksa dan pengacara itu memperjuangkan keyakinan hakim. Kalau argumen mereka nggak dipakai di pengadilan, itu adalah hak hakim. Berarti argumen mereka itu tidak mampu menimbulkan kepercayaan hakim. Hakim nih ragu nih, ada keraguan. Maka dalam keraguan itu hakim harus memutuskan atau menggunakan hukuman yang menguntungkan terdakwa, hukuman yang meringankan untuk terdakwa, dalam artian dibebaskan. Makanya muncul tuh yang lagi rame, lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Betul. Nah, ini insight aja ya, terlepas Jessica. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan didasarkan oleh dua alat bukti, minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim, ini menjadi pertanyaan. Keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa tentu mengatakan meninggal karena terkait racun. Nah, keterangan ahli ini juga itu loh, keterangan ahli yang diajukan oleh Otto gitu loh, tidak meninggal karena racun. Nah, makanya untuk menjawab itu harus diotopsi. Banyak yang bela Jessica Wongso, Prof. Edi malah tertawa, sempat dipuji dan sekarang tiba-tiba berubah arah. Wamenkumham Prof. Edi Harij akhir-akhir ini mendapat sorotan dari netizen yang mendukung Jessica Wongso. Dalam satu kesempatan di suatu podcast, Prof. Edi menyayangkan sikap netizen yang berbeda 180 derajat dibandingkan saat kasus ini mencuat pada 2016 silam. Prof. Edi menilai para pendukung Jessica Wongso terpengaruh dengan film Netflix yang hanya berdurasi 1,5 jam, alih-alih menyaksikan sidangnya secara keseluruhan. Pada saat saya di sidang tahun 2016, Dekan banyak mendapat pujian dari netizen. Padahal itu kan sidang hampir 40 kali sidang kalau saya nggak salah. Mereka melihat 1,5 jam tiba-tiba berubah arah. Tapi begitulah netizen kita. Tandas Prof. Edi dikutip dari akun TikTok @curhat_sharing bareng pada Rabu 18 Oktober. Ia mengkhawatirkan penggiringan opini oleh Netflix membuat netizen mendiskreditkan sistem peradilan pidana dalam negeri. Satu hal yang saya khawatirkan, jangan sampai penggiringan opini ini lalu kemudian mendiskreditkan sistem peradilan pidana kita, pungkasnya. Kasus Jessica ini kan sudah diperiksa oleh 15 hakim, 3 pada pengadilan negeri, 3 pada pengadilan tinggi, 3 pada Mahkamah Agung. Dia 2 kali PK dan no dissenting opinion dari 15 hakim lanjutnya. Guru Besar Hukum Pidana UGM itu menyebut nama besar Hakim Artijo Alkosar. Hal itu lantaran Prof. Edi merasa aneh dengan netizen yang memuji integritas Artijo Alkosar, tapi secara bersamaan merendahkan sistem peradilan di Indonesia. Ada nama besar Artijo Alkosar dalam kasus Jessica. Artinya, kalau orang tidak percaya dengan putusan pengadilan, ini kan berbanding terbalik dengan orang percaya integritas Artijo Alkosar. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita, sindir Prof. Edi. Prof. Edi juga menertawakan terkait Save Jessica yang digaung-gaungkan oleh netizen di media sosial. Oh, saya ketawa, mereka kan tidak mengikuti. Jadi bisa bayangkan mereka hanya melihat 1,5 jam. Terus kemudian bisa beropini, pungkasnya.